adalah saya umur 25 tahun. Umur 25 tahun, memiliki berat badan 93 kilogram. Dan bukan hanya itu, saya adalah perawat. Dan saya tidak tahu ternyata merawat diri saya. Tetapi satu pengalaman, saya sebenarnya tidak suka masuk perawat. Saya adalah orang yang fobia darah. Waktu kecil saya pernah kepotong di sini, waktu darah mengucur langsung pingsan. Waktu ambil perawat, waktu pasang infus ke saya, setiap kali pasang infus pingsan. Dan sebenarnya saya pengen masuk pertanian, saudara-saudara, pertanian. Saya pengen masuk pertanian karena saya mau bikin mawar hitam waktu itu. Tetapi itu sungguh motivasi yang mungkin tidak ada gunanya ya, itu tidak ada gunanya, tapi Tuhan sendiri yang membawa saya dalam keperawatan. Tuhan mengubah kehidupan saya, dia memberikan ya menurut saya ini satu mujizat ya. Saya tidak menyadari ternyata saya sekarang sudah turun cukup banyak, hampir 30 kilo. Dan yang luar biasanya adalah saya fobia darah, saya fobia tempat sempit. Jadi kalau bawa pasien itu kemudian lewat lift itu langsung ketakutan setengah mati. Lihat orang-orang yang kepotong lah segala macam pasti langsung pingsan. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Jadi makanya saya bilang bahwa Injil itu luar biasa. Injil itu luar biasa, saudara-saudara, dan hanya dengan menurut dan percaya Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Nah, apa maksudnya? Oke, ini saya tidak share screen lagi. Oke. Saya kembali di materi yang seharusnya. Saudara-saudara tetap berdoa agar benar-benar Kristus sendiri yang akan mengubahkan saudara-saudara sekalian. Jadi dalam Christ Object Lesson halaman 415 dikatakan bahwa pekabaran rahmat terakhir yang akan diberitakan kepada dunia adalah penyataan karakter kasih-Nya kepada dunia. Taruh dulu ini, jadi pekabaran rahmat terakhir adalah karakter kasih-Nya kepada dunia, garis bawahi karakter. Oke, kembali lagi di Ministry of Healing 123, yang diperlukan adalah penyataan Yesus. Penyataan Yesus dan pekerjaan reformasi besar itu dituntut. Dan hanya ini, perhatikan sekali bahwa penyataan Yesus itu perlu pekerjaan reformasi besar dan hanya melalui anugerah Tuhan dapatlah dilaksanakan pekerjaan pemulihan jasmani, pikiran, dan rohani. Dan ini dikatakan bahwa, kembali lagi mengenai karakter, kita sedang berusaha untuk menerima meterai Allah, dan itu tidak ada seorang pun yang akan menerima meterai Allah sementara karakternya masih ada satu cacat atau noda. Allah sudah meninggalkan kepada kita cara untuk mengobati itu dan membersihkan keabah jiwa dari segala jenis kecemaran. Lalu, setelah itu hujan akhir akan turun di atas kita, sebagaimana hujan awal jatuh pada murid-murid pada hari Pentakosta. Mungkin saya tidak taruh di sini, ada satu kutipan yang mengatakan bahwa orang kafir itu tidak percaya dengan cara bagaimana Tuhan akan membuat pembersihan keabah jiwa itu perfect. Orang kafir tidak akan mempercaya itu, tetapi umat Allah itu akan tahu bahwa Tuhan sudah memberikan cara untuk mengobati cacat karakter kita. Nah, makanya ini akan berhubungan sangat erat dengan reformasi kesehatan. Nah, kembali saya mau mengingatkan ini bahwa dalam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, tetaplah ingat objek atau tujuan dari reformasi kesehatan bertujuan untuk memastikan perkembangan tertinggi. Jadi ini the highest antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan ini, hukum alam adalah hukum Allah, bukan untuk jangan ini,
Jangan itu, jangan makan ini, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Hukum alam yang adalah hukum Allah itu bukan untuk membuat kita tersiksa, tetapi ini dirancang untuk kebaikan kita, bahwa penurutan pada hukum akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup ini dan menyiapkan kita untuk kehidupan yang akan datang. Ini yang saya alami. Ini yang saya alami, bahwa dulu saya penuh dengan kekhawatiran, baper, 25 tahun itu, saudara-saudara, jantung saya itu sudah kalau di EKG itu sudah iskemia, kalau bahasa teknisnya sudah kekurangan oksigen. Itu 25 tahun. Dan waktu itu teman-teman saya ada yang sudah gagal ginjal, ada yang sudah meninggal gara-gara gagal jantung, ada yang meninggal gara-gara stroke, dan itu di umur 20-an. Dan waktu saya jadi perawat dan saya lihat di ICU, Tuhan, saya tidak mau mati seperti ini. Makanya ketika saya mungkin berdoa seperti itu, maka Tuhan dalam kasih-Nya Dia menunjukkan bahwa penurutan terhadap hukum Allah adalah untuk kebaikan kita. Dan penurutan ini akan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Kita bukan hanya hidup, tetapi hidup berbahagia. Dibilang bahwa gadis bijaksana dan gadis bodoh itu dua-duanya ada terang. Tapi gadis yang bodoh, ada waktunya mereka akan redup. Tetapi gadis bijaksana akan selalu sunshine, bersinar, betul? Memiliki sukacita, bahagia. Makanya kalau penurutan kepada hukum reformasi kesehatan dan membuat kita menjadi judgmental, membuat kita menjadi kurang ramah, itu ada problem, itu ada masalah. Bahwa kita sebenarnya sedang mengarah ke legalistik. Ini yang paling berbahaya kalau kita mempelajari reformasi kesehatan dengan kuasa kita dan dengan mengandalkan diri kita. Oke, itu yang harus dipikirkan, bahwa hukum Allah adalah untuk membuat kita bahagia, bukan untuk membuat kita marah-marah dan menghakimi orang yang tidak mengikuti hukum itu. Nah, kenapa fisiologi, anatomi dan fisiologi itu penting? Karena tujuan pendidikan Kristen adalah mengembalikan peta atau image atau karakter Allah yang telah hilang. Nah, peta Allah itu ada banyak sebenarnya penjelasannya, tapi saya summary-kan. Anatomi dan fisiologi normal, struktur dan fungsi tubuh yang normal, itu adalah peta Allah. Nah, waktu saya masuk kuliah, ada dosen saya, dia bilang begini, coba kalian definisikan apa itu normal. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara, ada yang mau berespon apa itu normal? Ada yang mau mendefinisikan apa itu normal? Ada, saudara-saudara sekalian? Walaupun saya sudah tulis di sini ya, normal itu adalah peta Allah. Tapi kalau misalnya menurut Anda secara pribadi, normal itu apa? Sempurna kali ya, kalau peta Allah sempurna. Oke, harusnya sempurna ya. Yeah. Tapi kalau orang yang misalnya dia polidaktil, tapi dia sehat kan? Sekarang, polidaktil maksudnya dia ada jari, ada 6 begitu. Atau dia amputasi. Dia tetap sehat. Oke, mungkin ini saya memang sadar bahwa normal itu susah untuk didefinisikan. Paling gampang untuk seperti yang Ibu Lili bilang tadi, normal itu adalah tidak cacat kayaknya, tidak cacat atau sempurna. Tapi yang paling tinggi kalau kita percaya akan firman Tuhan, yang normal itu adalah peta Allah. Dan yang luar biasanya adalah saya tidak lag kan?
Oh, oke. Jauh. Terima kasih. Oke. Jadi, dalam Selected Messages, volume 2, 4, 4, 5, dikatakan ini saya sudah translate ya, tapi ada yang originalnya di atas. Semua orang yang cerdas akan menjadi dokter untuk diri mereka sendiri bila mengerti filsafat yang benar mengenai kesehatan. Jadi, dengan mengerti filsafat benar mengenai kesehatan, mereka akan menjadi dokter bagi diri mereka sendiri. Dan di Council on Diet and Food 124 dikatakan bahwa kita dapat melakukan apa yang dokter berpelangan tidak dapat ya sebenarnya ini. Kalau lihat di atas, the most experienced physicians cannot do for us. Apa yang dokter berpengalaman tidak dapat lakukan bagi kita, sambungan dari yang di atas, kita dapat melakukannya bagi diri kita. Kalau kita mengerti filsafat yang benar mengenai kesehatan. Ini luar biasa sekali ya, saya waktu pertama kali baca, wow, serius ini. Tapi kalau firman Tuhan yang mengatakannya, itu memang serius. Dan ini juga kutipan yang beberapa tahun yang lalu, sangat-sangat membingungkan saya secara pribadi. Dikatakan bahwa pengetahuan bahwa manusia harus menjadi Ka'bah Allah, suatu habitat untuk menyatakan kemuliaannya, harus menjadi pendorong paling tinggi bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan-kemampuan tubuh kita. Oke, pause sampai di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyataan yang dibutuhkan oleh dunia sekarang dan perkabaran yang terakhir adalah karakter Kristus. Dan kemudian yang anatomi fisiologi normal adalah peta Allah, yaitu sebenarnya bukan hanya secara fisik, tetapi juga karakter atau image, baik secara fisik, mental, dan spiritual, itu adalah karakter dari Allah sendiri. Nah, di sini untuk kalimat yang pertama, yang saya mau tekankan adalah manusia harus menjadi Ka'bah Allah, habitat yang menyatakan kemuliaannya. Nah, apakah ada yang bisa share apa itu kemuliaan Allah? Pasti mungkin karena biasanya kalau Pastor Roy ini sudah biasanya anggota-anggota jemaat sudah tahu ya, apa itu kemuliaan Allah? Apakah kemuliaan Allah itu, oh iya, duduk di depan, atau ya, Bapak, Ibu, apakah dihormati seperti itu, atau apa? Apa itu kemuliaan Allah? Ada yang bisa share? Kalau tidak, kita buka di dalam Keluaran 33. Ini yang harus kita, ini adalah benang merahnya. Keluaran 33. Dan kita baca ayat 18. Ayat 18. Ada yang bisa baca dari anak muda? Keluaran 33 ayat 18. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa membantu saya untuk membaca? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Oke, ini kemuliaan ya. Kemudian pindah ke Keluaran 34, ayat 5, 6, dan 7. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Terima kasih, Bu Lili. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini harus betul-betul di luar kepala, karena ini sangat-sangat penting. Karena kita lihat bahwa penyataan Yesus terakhir adalah melalui karakternya. Dan karakternya itu
kita lihat ya, yang disebutkan ketika ketika Musa bilang, perlihatkanlah kemuliaanmu. Dan kalau kita baca terus, Tuhan bilang, ketika dia mau kasih tahu kemuliaannya, aku akan menyerukan nama Tuhan. Dan nama Tuhan tadi yang sudah dibaca adalah karakter Tuhan, yaitu Tuhan berlimpah kasih setianya, panjang sabar. Tetapi di sisi lain, dia tidak apa dikatakan di sini, dia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman dan membalaskan kesalahan Bapa pada anak-anaknya dan cucu-cucunya pada keturunan ketiga dan keempat. Ini detail yang sangat menarik, nanti saya akan kasih tahu apa artinya. Artinya karakter Tuhan adalah kasih dan adil. Tidak bisa hanya terlalu baik, terlalu kasih, tidak juga terlalu adil. Semuanya seimbang. Salib, kasih dan adil seimbang di tempat ini. Makanya ketika membaca ini, jadi pengetahuan bahwa manusia harus menjadi keabah Allah, satu habitat untuk menyatakan karakternya, ini yang menjadi pendorong paling tinggi bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan tubuh kita. Jadi saya tidak hanya mau sehat karena saya tidak mau dapat kanker, bukan saya, memangnya kalau sudah reformasi kesehatan kita tidak akan mati. Bukan itu alasan kita untuk menjadi sehat, tetapi adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan karakter Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, ini yang sangat membingungkan saya secara pribadi. Dikatakan begini, Pencipta telah membangun kerangka tubuh manusia secara hebat dan ajaib. Ini memang betul-betul ajaib, saudara-saudara, sampai sekarang saya masih belajar. Dan luar biasa, saya terus tenggelam ketika membaca lagi buku anatomi fisiologi. Dan ini, ia menyuruh dokter dan perawat saja untuk mempelajarinya, betul? Apakah itu dibilang seperti itu? Tidak. Dia mengatakan, ia menyuruh kita. Semuanya. Semua mau petani, mau pejabat, mau apapun itu, mau siapapun itu, dia menyuruh kita pertama mempelajarinya, kemudian memahami kebutuhannya, dan melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Waktu saya baca ini, jadi bagaimana caranya? Tuhan, waktu saya kuliah, saya perlu 3 SKS untuk anatomi fisiologi 1, 3 SKS untuk anatomi fisiologi 2, dan sampai sekarang saya tidak mengerti apa yang saya baca. Bagaimana caranya Tuhan mau menyuruh untuk mempelajari hal ini? Dan apalagi kalau pas ini pemuda Advent ya, ibu-ibu, calon ibu, ya saya bersyukur untuk kenyataan itu. Dikatakan di buku Adventist Home mengatakan bahwa adalah hak dan kewajiban para wanita untuk mengetahui seluk-beluk tubuh. Wanita yang harus tahu ini lebih banyak, tapi sebenarnya dikatakan juga bahwa ini semuanya, tidak hanya perempuan saja, ini dibilang kita. Jadi 3 hal ya, kita harus pelajari, kita harus pahami kebutuhan tubuh, dan kemudian melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Waktu itu saya berdoa, betul-betul berdoa, Tuhan, what do you mean? Apa artinya ini? Bagaimana caranya ini? Sampailah ketika ini sebenarnya saya dapat waktu saya amazed dengan jawaban itu adalah ketika saya lihat Pastor Ivor Myers, dia itu hip hoppers dan kemudian pendeta, mungkin dia tidak study medicine atau perawat, tapi ini satu ayat yang betul-betul striking pikiran saya di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dengan ini versi King James ya. What? Know ye not that you are a sanctuary? Apa? Kamu tidak tahu kamu bait suci. Nah, mungkin ini sudah diulang-ulang ya. Bait suci ini saya cuma kasih cuma review kembali bahwa ada di luar ada kain linen halus, kemudian ada kayu-kayu penaga dan kemudian silver yang saling menghubungkan.
kemudian masuk ada mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan, kemudian ada kandil, ada meja roti sajian, dupa, dan maha suci. Dan setelah saya berdoa, saudara-saudara tetap doakan ya, maksudnya Anda sendiri jangan terima mentah-mentah apa perkataan saya, Anda harus cari tahu sendiri. Oke. Waktu saya mempelajari ini, satu yang sangat sinkron, ini perabotan bait suci kembali diingatkan kepada kita. Waktu itu saya belajar mengenai sel. Tenang saja, saudara-saudara, Anda tidak harus menghafal ini. Tapi Anda perhatikan di sini. Oke, saya tidak tahu kalau saya bisa, kenapa saya tidak bisa klik di sini. Oke, jadi saya kasih saja ya overview-nya. Ketika saya belajar sel, ternyata sel ini betul-betul representasi dari seluruh tubuh kita. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kita semua ada sel. Jadi ini sel rambut, ini sel kuku, ini sel kulit, ini sel mata, ini sel hidung, ini sel lidah, sel, ya semuanya sel. Kemudian berkumpul dan kemudian menjadi satu tubuh. Dan ketika mempelajari sel ini, Anda lihat yang warna biru yang di luar itu namanya membran sel atau dinding sel. Kemudian dinding sel itu masuk ke dalam, yang masih warna biru, sebenarnya tidak warna biru ya, itu bening, itu ada cairan kan? Itu ada cairan, kemudian di situ Anda lihat ada endoplasmic reticulum, lysosome, mitochondrion, microtubules, and everything, itu semua adalah bahan-bahan atau dibilang organel-organel atau apa ya, unit-unit fungsional, pekerja-pekerja kecil untuk metabolisme kita. Kemudian masuk lagi ke dalam yang warna pink agak ada totol-totol itu adalah inti sel. Itu adalah inti sel. Nah, kemudian mungkin saya akan coba pakai papan tulis. Sorry, mungkin karena saya guru, jadi saya mau pakai papan tulis agar saudara-saudara sekalian bisa lebih mengerti. Bentar, saya cari. Saya pakai papan tulis ini. Ini dia. Apakah bisa terlihat whiteboard-nya? Bisa. Oke. Ya. Jadi, tadi kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar karakter, bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah karakter. Kemudian apa hubungannya dengan sel ya? Jadi di dalam tubuh kita ada triliunan sel. Triliunan, gitu, tidak bisa betul-betul menghitungnya. Dan sel kita ada yang modelnya seperti ini. Oke, ini contoh seperti ini. Ini adalah sel, dia bilang namanya smooth sel, apa ya? Sel polos. Namanya aja ya, smooth cells. Ini biasanya ada di lambung, usus, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada, nah yang paling menarik adalah ini. Maaf. Saya erase dulu sebentar. Oke, ini adalah sel yang paling interesting. Semuanya interesting sih. Ini adalah sel darah merah. Dia tidak punya inti. Sel darah merah. Maaf ya ini. Sel darah merah tidak berinti. Ini luar biasa kalau Anda pelajari. Tidak berinti, selfless. Menggambarkan Kristus, but anyway, itu banyak sekali soalnya yang kita pelajari, bisa pelajari.
Oke, ini adalah, yang saya sedang gambarkan ini adalah jenis-jenis sel ya. Kemudian ada juga ya sel yang seperti ini. Oke. Oke, anggaplah seperti ini. Kemudian dia ini modelnya seperti ini. Walaupun gambar saya tidak terlalu bagus, semoga bisa menggambarkan kepada Anda. Ini adalah sel otot, termasuk sel otot jantung juga. Sel otot jantung. Kalau otot jantung agak lebih ribet, tapi ya anggaplah seperti ini. Kemudian berikutnya ada sel juga yang menarik, yaitu gambarnya seperti ini. Memang betul luar biasa. Ini adalah sel saraf. Ada yang model begini, ada yang hanya begini saja. Ada yang tanpa yang biru ini namanya mielin. Jadi kalau ada mielin ini semakin cepat. Biasanya di bagian otak, kalau yang ini hanya di bagian jari-jari, sel yang namanya perifer. Jadi ini sel saraf ya, sel saraf. Nah, di antara semua jenis sel ini, kecuali si sel darah merah, biasanya template-nya itu kayak yang tadi. Jadi ada besar, yang namanya tadi dinding sel, kemudian di dalamnya ada yang namanya inti sel. Ini template-nya dari sel, kecuali sel darah merah yang tidak berinti. Yang lain itu hanya tambahan-tambahan, ada yang tadi dibilang retikulum endoplasmik, kemudian tadi ada yang namanya mitokondria. Ini menarik sekali semuanya ini. Mitokondria, kemudian ada ribosom, kemudian di di sini ada cairan namanya sitoplasma. Ini cairan dalam sel. Kemudian ini sebenarnya intinya yang saya rindu adalah ini saja dulu. Dinding sel, kemudian inti sel. Ini inti sel ada DNA di dalamnya, dan kemudian ada cairan. Oke? Sebelum kita masuk ke bait suci, saya rindu juga untuk kasih tahu sesuatu. Apa sebenarnya sel ini? Anda mungkin jangan takut, saya tidak akan membuat itu terlalu ribet. Nah, oke. Saya kasih lihat dulu. Nah, ini. Nah, kita perbesar si dinding sel ini ya. Kita perbesar dinding sel ini ke sini. Dinding sel ini, dia modelnya adalah, saya kasih warna biru aja ya, biru. Dia model seperti ini, kemudian, oke. Ini sangat menarik sekali. Saya selalu tenggelam dengan kasih Tuhan yang luar biasa, tapi ternyata sederhana. Tuhan itu sederhana tetapi tidak gampang ya. Tuhan itu sederhana tapi tidak gampang. Sama seperti keselamatan, keselamatan itu murah tetapi dia itu mahal. Itu ada darah Kristus yang betul-betul harus kita hargai. Kemudian ada yang begini, kemudian lanjut lagi dia di sebelahnya. Ya, anggaplah seperti ini ya.
Ini hanya memperbesar saja. Kemudian ada bagian yang saya kasih warna kuning. Ini ada reseptor seperti ini. Ini kalau ini bagian dalam. Ini bagian dalam. Ini bagian luar sel. Kalau yang ini kan, ini bagian dalam, ini luar. Nah, ini bagian dalam dan luar. Nah, apa sih sebenarnya ini? Kalau saudara-saudara perhatikan, yang bulat-bulat ini adalah fosfat. Nah, fosfat itu apa? Itu mineral. Oke. Mineral. Dan kemudian yang ekor-ekornya ini apa? Ekor-ekornya ini adalah jeng 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 jeng. Ini adalah lemak. Lemak. Dan ini karena dia berpasangan, jadi mereka bilang phospholipid bilayer. Dia adalah dua layer, dua lapisan fosfat dan lemak. Kemudian yang warna merah ini adalah protein. Dan kemudian yang kuning ini adalah yang nama kerennya glikokalix. Ini adalah campuran antara karbohidrat dan mineral. Oke, sekarang apa intinya? Di membran sel, di dinding sel, itu adalah apa? Ada yang bisa menebak? Dinding sel kita terbuat dari Oke. Semoga saya tidak lag ya. Dinding sel kita terbuat dari makanan. Betul? Dan sekarang mari kita lihat DNA. Nah, DNA itu yang di bagian ini ya. Di bagian ini. Kita perbesar di yang sebelah. Oke. Kita tambah 1. Oke, ini adalah DNA kita. Spiral seperti backbone. Ini dia. Kemudian, dia ini ada pasang-pasangan seperti tangga-tangga. Anggaplah seperti itu ya. Sebenarnya lebih susah, memang lebih complicated, tapi saya mencoba untuk agar kita semua bisa mengerti. Ini pasangan-pasangan, tangga-tangga. Sorry. Oke, ini dia. Oke. Ini pasangan semuanya. Nah, ini apa? Semuanya ini apa? Nah, saya introduce kepada Anda bahwa ini adalah karbohidrat. Yang namanya itu kan namanya DNA. Deoxyribose nucleic acid. C ini ya, ini C ya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, ribose itu adalah gula, karbohidratnya. Kemudian ini yang dua pasang ini adalah protein. Protein yang kalau di DNA ini adalah nucleic acid. Asam nukleat, karena dia di dalam nukleus katanya. Jadi mereka bilang bahwa itu adalah protein di dalam inti sel. Kemudian yang melengketkan ini ke sini dan ke sini ini adalah lemak. Nah, karbohidrat ini supaya dia tough, dia firm, karbohidrat ini berpasangan dengan fosfat atau mineral. Oke? Jadi makanya Anda lihat di sini bahwa baik dinding sel
maupun DNA di dalam sel adalah mengenai makanan. Kan karbohidrat apa? Makanan kan? Mineral, makanan. Protein, makanan. Lemak, makanan. Dan kita bisa lihat komposisi-komposisi, oh ternyata memang kita harus makan karbohidrat cukup banyak karena dia strukturnya ini seperti, oh cukup banyak ya. Protein juga cukup banyak karena strukturnya seperti ini. Nah, lemak hanya sebagian-sebagian kecil, tetapi juga diperlukan. Jangan sampai kita bilang, oh kita tidak perlu lemak, kita tidak boleh lemak. Kita perlu lemak, tetapi lihat proporsinya, lihat komposisinya. Kalau Anda perhatikan ini, Anda akan tahu sendiri kenapa minyak itu harus sangat sedikit. Karena dia memang hanya sedikit, sedangkan yang karbohidrat itu dan protein itu banyak. Tapi jangan langsung karbohidrat itu langsung, oh nasi, atau ubi, atau ya itu memang karbohidrat, tetapi Anda tahu kalau sayur itu juga karbohidrat, karbohidrat yang namanya adalah selulosa. Selulosa ini serat, tetapi dia karbohidrat juga. Well, anyway, apa yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa tubuh kita ini terdiri dari makanan, karbohidrat, protein, fosfat, dan lemak. Semua sel, jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita itu terbuat dari makanan. Oke? Bisa dapat sampai di sini? Bisa dapat ya sampai di sini? Semoga bisa dapat. Dan ini, sel kita, DNA kita ini menentukan apakah rambut saya kriwel, kulit saya coklat, mata saya bagaimana. Itu DNA menentukan fungsi dari, maksudnya bentuk dari tubuh saya. Kemudian, bukan hanya itu, DNA itu menentukan karakter saya nanti. Apakah saya memiliki karakter yang baik atau yang buruk, itu tergantung pada DNA saya. Oke? Tergantung pada DNA saya. Dan sesuatu yang menarik, semoga Anda sudah memperhatikan hal ini, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Nah, kita lihat bahwa di bait suci ada perabotan ini. Sesuatu yang sangat menarik. Tadi kita lihat bahwa dinding sel itu tadi terbuat dari kebanyakan itu mineral dan lemak ya. Itu paling banyak itu mineral dan lemak. Dan itu menarik sekali bahwa di bait suci bagian luarnya itu ada linen putih, betul? Anda bisa baca itu di dalam Keluaran 25. Di dalam Keluaran 25, dan itu ada di yang linen halus itu, dia salah satu adalah merupakan salah satu di persembahan, dan Anda tahu linen itu terbuat dari apa? Linen halus itu terbuat dari flax. Anda pernah dengar flaxseed? Tanaman flax adalah bahan baku dari pembuatan linen halus. Dan flax itu apa? Itu lemak yang bercampur dengan mineral. Jadi, apakah itu satu kebetulan yang menyenangkan? Oke, wait. Ada yang lebih lagi. Yang tadi, yang organ-organ ini, yang tadi, saya tidak bisa point ya, yang Anda lihat di mitokondrion, kemudian yang, pokoknya yang warna-warna coklat, warna merah, semua yang ada organel-organel di dalam itu, semuanya itu cuma satu tujuan, yaitu pembakaran atau metabolisme. Apakah itu satu yang kebetulan yang menyenangkan bahwa itu ketika masuk ke dalam bait suci ada altar of burnt offerings, pembakaran, dan kemudian ada bejana pembasuhan yang di dalam sel ada ada sitoplasma, ada cairan. Apakah itu satu kebetulan yang sangat menyenangkan, yang terlalu menyenangkan?
Kemudian berikutnya, masuk ke dalam bilik suci dan maha suci, yang di sini saya lihat ada sangat luar biasa sekali, kita bisa lihat itu dalam nukleus atau inti sel. Nah, ini tadi saya sudah kasih gambar bahwa DNA itu terbuat dari glukosa campur fosfat, kemudian ada base pairs atau protein-protein, dan kemudian ada fat yang melengketkannya. Nah, kita lihat ini tadi glukosa, protein, lemak, mineral. Stop dulu di mineral karena vitamin belum ada. Ini menggambarkan 3 perabot ini. Let's see. Kita lihat glukosa. Kenal itu bukan sesuatu yang menyenangkan, kebetulan yang menyenangkan kalau kita melihat bahwa ada meja roti sajian yang isinya adalah roti, karbohidrat, amazing. Itu luar biasa sekali. Dan Imamat 24 ayat 5, kalau kita lihat, apa yang paling bagus ternyata untuk bait suci kita dalam Imamat 24 ayat 5, ini adalah mengenai roti yang di dalam bait suci ya. Imamat 24 ayat 5 dikatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Itu saja mungkin penekanannya. Tepung terbaik ya, ini fine flour, bukan refined flour. Tepung terbaik bukan tepung yang dihaluskan. Ini dibilang terbaik. Tetapi glukosa ini, makanya saya bilang tadi bahwa jangan langsung berpikir nasi, jangan langsung berpikir tepung, jangan langsung berpikir ubi atau apapun itu, karena sayur pun mengandung sebenarnya karbohidrat. Dan oke, mungkin itu nanti sebentar saja. Ini penekanannya dulu bahwa di dalam bilik suci, di situ ada meja roti sajian. Dan sama seperti DNA di dalam nukleus kita, ada karbohidrat. Kemudian, protein dan lemak tidak pernah itu berpisah. Anda lihat tadi yang saya gambarkan bahwa si protein itu dilekatkan oleh minyak, oleh lemak maksud saya, lemak. Dan lihat lemak macam apa yang digambarkan oleh kandil. Itu bukan sesuatu yang kebetulan yang menyenangkan, kan? Anda baca di Keluaran 25. Keluaran 25 ayat 33 sampai 34. Ini mengenai ayat 33 ini mengenai kandil. Ayat 33 dia bilang, 3 kelopak yang berupa bunga badam. Oke, saya sampai di situ saja ya. Nah, apa itu bunga badam? Itu almond. Almond itu kan protein. Protein, dan dia itu termasuk lemak juga. Dia tidak pernah bisa protein berdiri sendiri tanpa lemak. Gitu, seperti itu. Kemudian, di Keluaran 27 ayat 20 kita berbicara mengenai lemak, minyak. 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk. Ada minyak zaitun yang tumbuk ya. Itu bukan satu kebetulan yang menyenangkan, kan? Di dalam DNA dan kemudian di dalam bait suci. Kemudian, mineral, vitamin, cairan, dan serat. Keluaran 30 ayat 34 dan 35. Keluaran 30 ayat 34 dan 35, Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyangan tulen sama banyaknya. Semuanya ini harus kau buat menjadi ukupan satu campuran rempah-rempah seperti buatan seperti seorang tukang campur rempah-rempah digarami. Wow, garam, mineral. Apakah itu satu kebetulan yang sangat menyenangkan? Ada herbs, ada vitamin mineral di situ, ada garam. Dan ketika ini semua digabungkan, di dalam bait suci, ada penentu karakter. Karakter Tuhan di dalam 10 hukum, dalam 2 loh batu, itu adalah karakter Tuhan. Seharusnya ketika DNA kita itu dibuat oleh material yang sesuai apa yang Tuhan berikan, itu sangat-sangat membantu kita. Sedikit saya mau kasih
sebelum ayat ini, saya mau kasih lihat ini, saudara-saudara. Oke, di sini mungkin saya ada satu yang di-skip. Saya mau kasih tunjuk sesuatu. Oke, nanti saya tambahkan saja ya. Anda lihat paling atas itu ada Kejadian 1 ayat 29. Sangat menarik. Kalau kita baca di kisah penciptaan kita manusia, di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan bilang, ayo mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan membuat kita tujuannya adalah untuk jadi manajer, untuk berkuasa, untuk mendominasi dengan memakai otak. Makanya frontal lobe kita lebih besar daripada binatang, karena kita diciptakan untuk menjadi manajer, memakai otak. Kemudian setelah itu ayat 27, ini beberapa kali ya dibilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini diulang-ulang karena karakter ini sangat penting. Kemudian setelah itu dia ciptakan ayat 28, dia kasih tugas yang dia sudah bilang di ayat 26 kepada kita, dan menarik setelah dia kasih makanan, dia kasih pekerjaan, dia kasih kemudian makanan. Tuhan kasih makanan yang original. Nah, kalau kita lihat di sel kita, harusnya sel kita itu hanya terbuat untuk menjadi original, memiliki karakter original, harusnya makanan kita itu hanyalah yang original ini. Oke? Semoga bisa dapat benang merahnya. Harusnya hanya original seperti ini. Namun ketika kita berdosa, Tuhan tambahkan makanan KW1. Kejadian 3 ayat 18, ini Tuhan sendiri yang tambahkan, karena itu kalau di dalam buku Wahyu dikatakan bahwa daun-daunan itu, herbs of the field, akan menjadi healing of the nations. Itu adalah penyembuhan. Ketika kita berdosa, Tuhan tahu kita akan cenderung sakit. Makanya kalau pernah dengar, obat asam urat binahong, jadi apa lagi? Ya segala macam itu, gendola segala macam. Bukankah itu sayur-sayuran hijau? Makanya ini sudah Tuhan persiapkan. Makanya saat ini saya sangat suka sayuran hijau, karena itu memang untuk healing for us. Ya tentu saja dengan yang makanan yang original ya. Jadi kembali, dari karakter original, dari makanan original yang harusnya menjadi material tubuh kita, ya kayak ini ya, kayak rumah itu harus terbuat dari bata yang baik, dari kaca yang baik, dan itulah mineral yang baik itu dari mana? Dari tumbuhan. Karbohidrat yang baik itu adalah dari tumbuhan, yang lebih alami itu lebih baik ya. Kemudian setelah kita berdosa, Tuhan kasih herbs of the field adalah karena Tuhan tahu kita akan sakit. Jadi pastikan kita juga boleh memakan sayur-sayuran, karena itu untuk mempertahankan tubuh kita. Kemudian, nah karena kita ini orang Advent, saya sharing mengenai Alpha Omega 1 bab 7. Di situ saudara-saudara bisa lihat bahwa manusia makan daging sebelum disuruh Tuhan. Dan sampai karena dia sudah haus darah, sampai betul-betul kehidupan tidak di-regards, itu dibilang. Anda bisa cari sendiri, saya tidak punya banyak waktu untuk membacakannya, bahwa manusia sudah makan daging sebelum disuruh Tuhan. Makanya ketika tidak ada lagi makanan, Tuhan harus membinasakan dunia ini, Tuhan kasih warning, Kejadian 9 ayat 3 ayat dan 4, jangan kamu makan darah. Karena makan darah lah itu yang membuat manusia betul-betul menjadi binatang ya, menjadi binatang. Tuhan kasih warning, walaupun daging hewan ini makanan KW2. Oke. Masih Tuhan kasih tahu. Dan bagaimana caranya untuk Tuhan kasih tahu itu halal dan haram? Nuh tidak, dia cari ular satu pasang. Atau
kuda 1 pasang, sapi 7 pasang, tetapi Tuhan sendiri yang kasih tahu, oh yang 7 pasang yang akan masuk ini yang halal, kemudian ini yang haram. Jadi Tuhan sendiri yang kasih, kita tidak berusaha untuk cari, maksudnya bukan suka kita untuk menentukan mana yang halal dan yang haram, tapi Tuhan sudah tunjukkan seperti itu kepada Nuh. Nah, jadi semakin merosot sampai di Nuh, ini sudah karakter sudah menjadi KW2, dan untuk orang Israel, ini adalah sejarah makanan ya di dalam Alkitab. Untuk orang Israel, Tuhan rindu untuk mengangkat derajat dari orang Israel ini. Keluaran 16, Tuhan memberikan makanan malaikat. Makanan kita bisa lihat itu hampir sama dengan karakter ya, karakter malaikat. Tuhan mau bawa tapi orang Israel bersungut-sungut, ditolak. Bosan, terlalu plain, terlalu tidak enak, kayaknya nggak ada rasanya atau apa. Kami sudah bosan, kami mau ini. Ya karena ditolak, muncullah Imamat 11. Dan Imamat 11 ini lebih detail karena manusia ini ya, pertama harusnya pikirannya superior, tapi semakin menurun karena dosa dan juga makanan kita sudah tidak sesuai, maka kapasitas kita untuk untuk memahami itu jadi lebih low. Sehingga di Imamat 11 Tuhan bilang, oke, sudah tidak tahu lagi ya, oke. Babi haram ya, oke. Kemudian apa lagi? Burung onta haram ya, jangan ya. Jadi ini dilihat dengan kacamata belas kasihan Tuhan, bukan? Jangan makan babi. Kalau makan babi kalian akan tidak boleh masuk surga. Bukan seperti itu, tapi itu untuk kita. Tuhan tidak ada untungnya agar kalau kita sehat. Yang untung adalah kita sendiri. Jadi begitulah caranya Tuhan kasih, dan dia tambahkan di dalam Imamat 3 ayat 17, saya tidak taruh di sini, Tuhan tambahkan lagi, jangan makan darah dan lemak. Ini kalau mau dipelajari, ini panjang sekali sebenarnya, tapi intinya adalah itu, Tuhan tambahkan kasih karunia bertambah-tambah karena pelanggaran bertambah-tambah. Itu untuk kebahagiaan kita dan bukan untuk menyiksa kita. Nah, lebih karena penolakan dari mana ini, daging hewan sudah lebih didetail lagi. Ada satu sebelum ini junk food, karena orang tidak connect dengan Tuhan, sehingga orang berusaha mau bilang di 1 Timotius 4 ayat 4, kalau tidak salah. Ya, 1 Timotius 4 ayat 4 ya. Ini dia. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Orang salah mengerti konteksnya kalau tidak membaca dari awal. Cuma ambil ini, oh berarti sudah dong, Tuhan sudah halalkan semuanya. Padahal kalau kita lihat ini, maksudnya kasihan sekali. Di antara kita sementara makin menurun kalau kita tidak mempercayai Tuhan. Dan sama seperti perceraian, Tuhan bilang, itu karena keras tengkuk, makanya Tuhan kasih, mengizinkan Musa untuk membuat hal itu. Dan ini pun ketika disalah mengerti, akhirnya sampai sekarang. Sebenarnya yang junk food ini, kalau ada anak panah yang lebih lagi di bawah, inilah kita. Kita dikasih karakter original, tapi kita menolak, kita mau Tuhan. Kayaknya saya lebih suka yang sampah deh. Tuhan sudah bilang itu sampah, tapi kita lebih suka ini makanan babi. Ini makanan babi, dan ini adalah keadaan kita. Makanya ketika kita menyukai makanan yang sampah, yang sudah tidak ada nilai gizi, jangan kita menyalahkan Tuhan ketika banyak moral yang bobrok. Moral-moral sampah. Jangan menyalahkan Tuhan ketika kita gampang untuk kena kanker, gampang kena COVID malahan, karena tubuh kita sudah benar-benar menjadi sesuatu yang tidak banyak protection lagi. Makanya Tuhan mengirimkan, saya sangat bersyukur untuk buku Roh Nubuat, karena ini adalah
menu-menu vegetaris, menu-menu untuk reformasi kesehatan adalah untuk mengangkat kita dari makanan babi, dari makanan sampah, untuk kasih kembali lagi kita ke karakter yang original, ke Wahyu 22. Ini dia, 1 Korintus 10 ayat 23. Biasanya kita ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Ini Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kita tidak saling menghakimi, tapi, well, kamu mau makan handphone ini, boleh sih, makan aja, tapi apakah itu berguna untuk kita? Apakah itu akan membangun kita? Dan yang lebih khusus lagi, apakah itu akan membuat karakter kita sama seperti Tuhan? Itu dia pertanyaannya. Makanya, mungkin mengapa sampai setan berusaha untuk membuat pekabaran reformasi kesehatan ini sebagai sesuatu yang sungguh menyakitkan, mengiritasi telinga, orang gampang tersinggung untuk, aduh kalau ini begini. Karena dia juga tahu bahwa karakter kita terbuat dari makanan. Tetapi bukan hanya makanan ya sebenarnya, jangan mengerti maksud saya juga bahwa fokus kita adalah makanan. Tetapi itu yang Anda bisa lihat dari pelajaran sel tadi, dari apa yang kita bisa lihat selama ini, bahwa itu terbuat dari makanan dan DNA itu menentukan karakter. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menolak kasih karunia yang Tuhan kasih dari reformasi kesehatan melalui makanan. Kayaknya Council on Diet 251 paragraf 2, ini connect-nya. Memasak dapat terlihat sebagai pekerjaan yang tidak dihargai daripada pekerjaan yang lain. Tapi ini kenyataannya adalah ilmu pengetahuan di atas ilmu pengetahuan yang lain, tapi tidak di atas Alkitab ya. Karena apa? Anda perhatikan, ilmu pengetahuan di atas ilmu pengetahuan. Dokter-dokter sekarang berusaha untuk bagaimana kita bisa cure kanker ini. Oh, cari stem cell, cari terapi apa, terapi bla 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 semuanya. Padahal ibu dapat mematikan sel kanker dengan makanan yang dikasih di atas meja. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara? Ibu-ibu yang memiliki ilmu ini, kenyataannya adalah ilmu pengetahuan di atas ilmu pengetahuan yang lain. Kalau ibu-ibu tahu bahwa sel ini sedang kita sembuhkan, itu dikatakan bahwa kita bisa menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Anda tidak harus jadi perawat, Anda tidak harus jadi dokter, Anda hanya harus tahu memasak yang sehat dan benar. Dan itu sudah dikasih di semua, di Council on Diet, di hidup yang menyehatkan, banyak hal lagi. Makanya talenta ini dihargai 10 talenta. Saya waktu baca ini, waktu di perumpamaan Tuhan Yesus di Keluaran 25, talenta di situ hanya ada 1, 3, 5. 1, 3, dan 5. Ini 10 talenta. Aduh, mungkin itu out of context ya, tapi sebenarnya waktu saya baca ini, saya jadi ingat itu. Karena ini memang betul-betul ilmu pengetahuan di atas ilmu pengetahuan. Dan ini makanya di Adventist Home 240 paragraf 1, perhatikan baik-baik, ruang lingkup ibu mungkin sangat kecil, hanya di dapur dan di rumah. Tetapi pengaruhnya jika dipersatukan dengan ayah akan menetap selama-lamanya. Setelah Tuhan, after next to God, kuasa, power seorang ibu untuk kebaikan adalah the strongest known on earth. Kuasa yang paling kuat di dalam dunia ini. Inilah ibu-ibu. Next to God. Ini untuk kebaikan, apalagi untuk kejahatan. Di dalam rumah, semua dibangun. Di dalam rumah, oleh seorang ibu yang kuat, seorang istri yang kuat, di dalam hal-hal seperti ini akan membangun keluarga yang kuat. Sebaliknya, ketika ibu lemah, disitulah keluarga akan lemah. Inilah luar biasanya Tuhan itu, dan inilah tanggung jawab para ibu
Karena selain ibu memasak, ibu juga mengandung, sehingga dia yang akan memberikan nutrisi dan perawakan fisik anak dibentuk termasuk pengaruh mental dan spiritual yang membentuk pikiran dan karakter. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya tidak bilang bahwa memang hanya mengenai makanan dan reformasi kesehatan karakter Tuhan dibentuk. Tetapi ketika Tuhan sudah kasih tahu hal itu, kita perlu bekerja sama, percaya, dan menurut. Itu saja sih sebenarnya. Dan dengan bantuan itu, sudah diulang-ulang ya dalam Bible Study, Pastor Roy juga diulang-ulang bahwa hanya gaya hidup Daniel yang membantu dia untuk endure, untuk gaya hidup Daniel membantu dia untuk memiliki clear mind, sehingga dia tahu ini suara Tuhan dan ini bukan. Ya, jadi itu sangat penting sehingga untuk sekarang ini ya, mungkin apakah saya terlalu berani untuk mengatakan bahwa ketika kita sudah tahu kebiasaan makan dan minum yang salah dan kita tetap melakukannya, itu berpengaruh pada keselamatan kita. Walaupun keselamatan itu tidak bergantung dari makan dan minum. Ini di Council on Diet ya dikatakan bahwa kebiasaan makan dan minum yang salah mengakibatkan cara berpikir dan bertindak yang salah. Demikianlah tindakan yang diulang-ulang membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk tabiat, dan oleh tabiat tujuan kita saat ini dan untuk kekekalan maksudnya ini ada yang terpotong kayaknya ditentukan. Jadi dari hal itu kita bisa melihat bahwa makanan itu betul-betul sangat penting. Dan juga reformasi kesehatan yang lain. Kita tidak bisa makan yang sehat dan tidak olahraga, itu it doesn't make sense. Itu harus betul-betul 8. 8 itu kita ikuti dengan pertolongan Tuhan, karena kita tidak mampu, kita harus meminta Tuhan untuk memampukan kita menundukkan selera kita. Ini, The Return of Elijah halaman 84 dikatakan, selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Kita makan untuk pengertian, kita makan untuk karakter, untuk sel kita, dan bukan hanya untuk selera kita. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan untuk mempraktikkan kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab itu, pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini tidak mungkin, saudara-saudara, untuk melakukannya tanpa penyerahan diri yang vital dengan Tuhan. Kita perlu sekali untuk menyerahkan diri Tuhan. Injil itu, makanya kembali lagi, Injil, kekuatan Allah. Tuhan mampu untuk melepaskan kita dari dosa. Tuhan mampu untuk melepaskan kita dari kebiasaan buruk. Kalau kita masih bilang, aduh masih manusia, kan kita masih hidup di dunia berdosa. Ketika kita excuse itu, kita mengatakan bahwa kuasa manusia itu lebih daripada Tuhan, pas itu. Kita mungkin ya 666 itu jadi tanda binatang itu ada dalam kita, karena dibilang di Wahyu 13 tanda itu adalah tanda manusia. Ketika kita mengatakan oh kan manusia, masih kuasa manusia lebih besar dari kuasa Tuhan untuk mengubah kebiasaan hidup kita, itu sesuatu hal yang tidak baik. Dan ini tadi kita lihat bahwa motif kita untuk hidup sehat adalah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu karakternya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempelajarinya. Itu adalah teaser kecil dari bait suci itu. Adalah anatomi fisiologi, kita pelajari tubuh kita. Sesungguhnya itu sudah mencakup kebanyakan tubuh kita. Kemudian melaksanakan tugas kita untuk menjaganya dari bahaya kecemaran. Tuhan sudah kasih new start. Dalam Mazmur 77 ayat 13 dikatakan, Thy way, O God, is in the sanctuary. Kita lihat temperance, water, nutrition. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, karena kita sudah selesai mungkin. Anda lihat, new start ini dalam bentuk bait suci, sama seperti sel kita dalam bentuk bait suci. Dan ini salah satu tugas saya waktu kuliah.
pola hidup ini ada di Alkitab, bukan hanya di buku Nyonya White. Oke, New Start itu ada di dalam Alkitab, dalam gaya hidup original di Kejadian 1 sampai 2. Oke, bagaimana caranya? Ya New Start. Anda tidak perlu harus sarjana kedokteran, sarjana keperawatan untuk tahu ini. It's from the Bible. Itu sudah di Alkitab dan Roh Nubuat. Jadi, apakah kita mau jadi bait suci? Itu adalah pilihan kita untuk menjadi bait suci. Saya mau kasih ini. Yang terakhir adalah slide ini. Ini adalah patung Daniel 2. Harusnya kita menjadi bait suci. Namun kalau kita menolak untuk menyangkal bahwa kita bukan bait suci, caranya begini. Oke, Tuhan, saya mau menyerahkan kehidupan saya buat Tuhan, tapi jangan atur pola makan saya, atau pola minum saya, atau pola exercise saya. Matius 12 ayat 25, boleh kita baca bersama-sama ya, untuk yang terakhir. Matius 12 ayat 25 mengatakan, ini mengenai kerajaan terpecah. Matius 12 ayat 25 dia katakan begini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Tubuh kita bait suci. Oke, ini sehat, musik sehat, bacaan sehat, tapi makanan yang tidak sehat ini bertentangan. Yang lain sehat tapi yang tidak sehat ini akan terpecah-pecah. Kalau tidak sama, yang satu ke kematian, yang satu ke kehidupan, tetap kita akan pergi ke kematian. Ketika kita menolak untuk menjadi bait suci, kita akan menjadi kerajaan terpecah. Dan ini, Anda tahu terpecah itu dalam bahasa Latin, maksudnya bukan terpecah dalam bahasa Latin. Ada satu kondisi yang namanya skizofrenia. Skizofrenia ini bahasa lembutnya adalah gangguan jiwa. Skizofrenia itu artinya terpecah. Jadi kita tidak bisa heran, kita tidak boleh heran bahwa sekarang ada banyak orang depresi, gampang gangguan jiwa, gampang bunuh diri, karena kebiasaan kita yang tidak baik, karena makanan kita yang tidak baik. Dan saya sangat terkejut waktu yang lalu itu di Bible Study Pastor Roy, Pastor bilang bahwa jika kita menjadi Babylon dan kita sombong, kita menjadi gangguan jiwa, dan itu memang betul. Gangguan jiwa bukan hanya bicara-bicara sendiri, tapi ketika kita marah, kita kecewa, kita galau, kita akan berada pada kondisi yang namanya neurosis. Psikosis yang sudah parah. Tapi ketika kita neurosis, kita sudah ada pada gangguan jiwa. Dan kita sedang menuju pada kematian. Jadi, satu pertanyaan bagi kita, pekabaran malaikat ketiga bisa juga kita lihat dalam sini. Pilihlah pada hari ini. Tell me whom will you serve? Siapa yang kita akan layani? Apakah kita akan melayani Tuhan dalam bait suci, mengizinkan Tuhan membuat kita jadi bait suci, atau kita tetap memilih untuk, saya masih manusia, dan kita menjadi Babylon. Mungkin itu yang bisa saya share. Saya minta maaf kalau terlalu panjang mungkin. Itu yang saya bisa share. Kiranya ini boleh menjadi bagian dari saudara-saudara. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kak Grace Kaparang yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekarang untuk menutup ibadah tutup sabat kita, sebelum kita masuk ke renungan tutup sabat, mari kita buka lagu Sion kita nomor 45, Telah Hampir Malam. Telah hampir malam, mari ya Tuhan, sertai aku, beri perhentian, karena aku harap hanya padamu.
tinggal sertaku. Betapa sia hidup manusia akan lenyap perkara dunia, tapi kekalan Tuhanku itu senantiasa tinggal sertaku, sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kalahkan setan dalam cobaan. Ya Tuhan bantu, kiranya Engkau tinggal sertaku, bersama Tuhan lenyaplah pilu, susah dan takut segera berlalu. Hai maut dan kubur, mana sengatmu? Jikalau Tuhan tinggal sertaku. Baik, sekarang kita berdiam diri dan bertenang diri. Kita akan mendengarkan renungan tutup sahabat dan juga doa tutup yang akan dibawakan oleh Lili Sinaga. Shalom, selamat sahabat. Sahabat. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, besar kasih Tuhan kepada kami hingga pada penutupan sabat di hari ini. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami hingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan pengertian dari surga. Ampun dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk firman Tuhan pada penutupan sabat hari ini, kita akan sama-sama baca dari Mazmur 138. Mazmur 138, di sini judulnya nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Kita baca ayat 1 dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Akan Engkau mempertahankan hidupku.
Terhadap amarahmu itu engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Firman Tuhan petang hari ini mengingatkan kita kembali, Tuhan sungguh baik kepada kita. Satu sahabat lagi sudah kita rasakan berkat Tuhan, firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk 1 minggu bekerja kita ke depan, di mana kita selalu diberkati Tuhan dengan perlindungan Tuhan kepada kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa diberi makanan setiap hari oleh firman Tuhan, dan menguatkan kita bahwa kita selalu dituntun Tuhan untuk tetap di jalannya Tuhan. Hari demi hari, begitu banyak rintangan, di sini dikatakan tangan Tuhan akan menyelamatkan kita. Tangannya akan menyelamatkan kita, dan Dia akan menyelesaikan segala masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan. Dan Tuhan pun akan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melewatinya. Mungkin untuk minggu ke depan masih akan terngiang-ngiang di pikiran kita akan ketakutan-ketakutan tentang virus-virus yang membuat kita takut untuk berada di luar dan melakukan aktivitas, tapi kita berpegang kepada janji-janji Tuhan bahwa Ia akan melindungi kita, dan kita selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita hingga pada hari ini. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada penutupan sabat hari ini. Kiranya dapat membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita tetap bersyukur, selalu bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkat Tuhan telah kami rasakan sepanjang sabat ini. Kami boleh merasakan satu sabat yang indah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dengan firman yang telah kami dengarkan melalui penerangan dari Ibu Grace. Kiranya boleh menguatkan kami di mana kami sebagai anak-anak Tuhan tetap menjaga akan kesucian tubuh kami lewat makanan apapun yang kami makan. Kiranya kami selalu mengingat bahwa tubuh kami adalah bait Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang 1 minggu bekerja ke depan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, agar kami boleh selalu berkata-kata, berpikir, dan melakukan semua dalam kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam hidup kami ke dalam Tuhan. Ampun dosa kami begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja dulu, Adik. Minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Bu Grace buat firman-nya. Boleh bagi-bagi bahannya. Boleh bagi bahannya enggak Bu Grace? Hanya Ibu Grace. Tentu saja. Pasti, tentu saja. Terima kasih banyak loh. Email atau apa? Mana, Bu? Ininya lewat email atau apa? Oh iya, boleh lewat email. Jadi saya kirim paspor saja ya. Iya. Iya. Bagus sekali. Kirim pakai Terima kasih. amplop juga boleh, Dok. Pak? Kirim pakai amplop juga nggak apa-apa boleh, Dok.
Orang serius dasar. Ada rekening, kalau stop ada rekening di situ. Selamat minggu bekerja. Terima kasih semua. Selamat minggu bekerja Selamat minggu semua. bekerja, Ibu Grace. Ditunggu bahannya ya, sangat benar banget Tuh, tuh. Terima kasih Grace untuk motivasinya. Semua dari kami keluarga Silaban. Terima Selamat kasih. Benar-benar bikin kita bertobat. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja keluarga Pendeta Pitoy. Selamat minggu bekerja buat semua. Semuanya. Selamat minggu bekerja. Keluar ya.